wabarakatuh. Nama saya Fitri Arini, NRP 52121000042. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan star skema, yaitu akan tugas dari mata kuliah kegiatan bisnis, di mana tugas ini yaitu membuat star skema dengan studi kasus report gym yang disajikan berupa database operasional yang digunakan untuk menganalisis pendapatan untuk mencari informasi apa saja yang dapat mendukung dalam mengetahui pendapatan report gym. Untuk mengerjakan tugas ini dilakukan beberapa tahap, yaitu tahap pertama yaitu memahami definisi star skema tersendiri. Star skema star skema merupakan model dimensional data yang memiliki tabel fakta di tengah dan dikelilingi oleh beberapa tabel dimensi. Apa sih tabel fakta dan apa sih tabel dimensi tersebut? Tabel fakta yaitu tabel yang mengandung angka dan data historis di mana key yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut dihasilkan dari kumpulan beberapa primary key yang ada di tabel dimensi ini. Dari kumpulan dari setiap tabel primary key di setiap tabel dimensi tersebut akan digunakan ke tabel fakta berupa foreign key. Sedangkan tabel dimensi tersendiri, tabel dimensi merupakan tabel yang lebih kecil dari tabel fakta pada model dimensional. Tabel dimensi disebut juga tabel kecil karena tabel dimensi memegang data deskriptif yang mencerminkan dimensi suatu bisnis. Tabel dimensi juga disebut dengan dapat digunakan sebagai informasi atau laporan keuangan atau keuntungan dari suatu perusahaan, karena tabel dimensi tersebut melibatkan dimensi waktu, di mana dimensi waktu tersebut dapat diturunkan beberapa keterangan waktu, yaitu dapat berupa tanggal, minggu, bulan atau tahun sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah kita mengetahui tentang star skema itu apa, di dalam star skema itu kan ada data fakta dan ada tabel fakta dan ada tabel dimensi masing-masing. Setelah saya jelaskan, kemudian di tahap kedua yaitu sesuai dengan kebutuhan star skema, yaitu ada menentukan tabel dimensi terlebih dahulu. Di sini saya telah mengidentifikasi mana saja informasi yang ada di database operasional report gym ini, yang dapat digunakan sebagai tabel dimensi. Di sini ada data yang disajikan di data operasional. Sumber pertama yaitu dapat digambarkan berupa IR diagram. Di sini ada beberapa entitas, membership, transaction, pass, dan pass kategori. Masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Di IR diagram hanya ditampilkan entitas, relasi, dan atribut. Selain itu, di bawah IR diagram ada
sajian berupa data berbentuk tabel, bentuk tabel untuk memudahkan dalam analisa. Di sini ada di setiap entitas kan ada atribut. Setiap atribut didefinisikan, ada data apa saja di dalamnya. Sini ada member, ada membership, member name, member ID, dan data tanggal pembayaran. Ini ada membership, membership ID, membership nama, membership price, dan seterusnya. Selain sumber data yang pertama berupa IR diagram dan tabel, di sini juga disajikan sumber data yang kedua, yaitu berupa tabel special event. Di sini tabel special event hanya untuk corporate customer. Di sini cuma ada dua baris data, yang dapat digunakan untuk membantu dalam menganalisa informasi pendapatan dari Fitwatching. Kemudian dari sumber data tersebut, dimensi yang saya dapat identifikasi sebagai berikut. Di sini ada pertama tabel customer. Tabel customer ini tabel customer ini saya peroleh dari informasi sumber data dari member, di mana di sini ada member ID, di sini ada member name, di sini kategori, di mana kategori disebut untuk mengetahui dari nama customer di sini dan customer ID di sini termasuk kategori customer yang mana, apakah dia member ataukah dia corporate customer. Sini. Kemudian di tabel dimensi yang kedua, saya menggunakan key item sebagai primary key. Kemudian di sini ada item ID, type item, group item. Di sini time maksud saya time ID saya peroleh dari membership, kemudian merchandise, kode member, kode merchandise, dan kode pas kategori dan LH, di mana masing-masing grup item yang saya buat ini merupakan ada kaitannya dan ada hubungannya dengan biaya. Ya, kita lihat di sini di database operasional. Di sini kan ada membership. Di membership tersebut member dapat mendaftarkan diri sebagai anggota atau keanggotaan di Fitwatching dengan membayar atau membeli membership sesuai dengan membership nama. Apakah dia ingin sebagai keanggotaan platinum, gold, atau value. Di sini masing-masing membership tersebut dikenakan biaya tertentu. Dari biaya ini akan mempengaruhi pendapatan dari Fitwatching. Kemudian ada one day pass. Di sini ada masing-masing one day pass di sini mempunyai persyaratan tertentu, di mana member dapat mengajak non-member, entah itu temannya, saudaranya, atau siapa, ke Fitwatching hanya dengan menggunakan one day pass ini.
dengan membayar sesuai dengan teman atau teman yang diajak tadi, apakah dia termasuk kategori dewasa, senior, atau anak-anak. Nanti dibayar sesuai dengan biaya yang dikenakan ini. Kemudian ada merchandise. Di sini merchandise juga melibatkan biaya, dimana dengan melibatkan merchandise ke dalam label dimensi customer, maksud saya dalam dimensi item ya, dimensi item dapat diketahui mana saja merchandise yang sering dibeli. Dari merchandise yang sering dibeli tersebut otomatis akan mempengaruhi pendapatan dari Fitwatch, yaitu dimana merchandise mempunyai kode AP1, AP2, dan IC1. Seterusnya di sini tabel dimensi yang ketiga yaitu location customer. Location customer di sini saya gunakan untuk bertujuan untuk mengetahui asal lokasi dari customer itu sendiri dalam untuk mengunjungi Fitwatch Gym, karena di entitas member itu menyediakan ada kode SIP, otomatis ada keterangan lokasi. Keterangan lokasi ini dapat diperoleh dari tabel special event ini. Diketahui bahwa kode SIP 0640 ini ada di kota Cijanggu, begitu juga dengan kode SIP 60611. Kemudian tabel yang keempat yaitu dimensi waktu. Telah saya jelaskan sebelumnya bahwa tabel dimensi tersebut juga dapat melibatkan dimensi waktu yang dapat digunakan sebagai laporan keuntungan atau laporan pendapatan dalam kurun waktu tertentu. Di sini saya menggunakan kurun waktu tanggal, minggu, bulan, dan tahun, dimana semua itu dalam satu kuartal. Kemudian setelah mengidentifikasi tabel dimensi mana saja yang mendukung pada pembuatan skema, maka saya menggunakan 4 tabel dimensi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu tabel fakta. Tabel fakta di sini saya menggunakan key-item, key-custom, key-item, key-location customer, dan quantity, dimana 4 kolom ini merupakan kumpulan dari primary key di setiap tabel dimensi. Dari setiap primary key tersebut digunakan ke tabel fakta yang akan digunakan sebagai foreign key di tabel. Maksud saya, setiap primary key di tabel dimensi akan digunakan foreign key di tabel fakta. Di sini untuk masing-masing kolom diisi berdasarkan urutan yang telah didaftar, yang telah di-list di 4 tabel dimensi sebelumnya. Sedangkan nomor ini merupakan jumlah transaksi yang dilakukan oleh customer
Nah, dari jumlah sini dapat diketahui peningkatan pendapatan Bitwarden sesuai dengan kuantitas sini, yaitu seberapa banyak atau seberapa sering customer tersebut melakukan transaksi. Ya, saya telah mengidentifikasi 4 tabel dimensi dan tabel fakta. Maka tabel ini itu menggambarkan star skema. Kita telah menggambarkan skema. Nah, di sini star skema yang saya buat. Ini kan ada primary key, ada primary key setiap dimensi. Itu akan merefer ke tabel fakta, dimana tabel fakta ini berisi kumpulan dari primary key setiap tabel dimensi yang berupa foreign key, kemudian ada amount dan quality. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.